Ya, sementara itu kuasa hukum Tom Lembong menyebut banyak kebohongan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Kuasa hukum Tom Lembong bahkan menyebut persidangan seolah tidak berguna lantaran banyak fakta yang diabaikan. Banyak sekali kebohongan fakta yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, ya. Jadi kita mencatat tadi bahwa salah satunya misalnya disampaikan tadi bahwa Pak Rahmat Gobel mengabaikan surat dari perpanjangan dari Inkopkar. Nah, faktanya pada waktu Rahmat Gobel hadir ke sini, dia sampaikan bukan mengabaikan, tapi dia belum sempat menjawab suratnya Inkopkar. Karena pada waktu itu dia 1 minggu setelah surat itu masuk, dia diganti. Jadi karena itu kegiatan itu adalah kegiatannya Rahmat Gobel untuk melibatkan Inkopkar, maka Pak Tom Lembong memperpanjang gitu. Jadi itu sudah salah satu fakta yang jelas, yang real bahwa jaksa berbohong itu, ya. Nah, antara lainnya misalnya lagi adalah tentang penjelasan bahwa ada almarhum Dirjen Perdagangan Luar Negeri, ya. Pak Karyanto almarhum yang tidak pernah di BAP karena sudah almarhum. Tapi anehnya jaksa menyatakan bahwa ada Pak almarhum ini menjelaskan bahwa itu disuruh oleh Pak Tom. Bagaimana seorang yang sudah meninggal bisa menjelaskan itu? Ini juga lagi kebohongan-kebohongan yang fatal sekali dari pihak kejaksaan. Dan banyak lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tom tadi bahwa dari awal dakwaan itu seharusnya mencerna proses persidangan. Ya, itulah gunanya proses persidangan itu. Lalu menghasilkan tuntutan. Nah, kenapa tuntutan itu akan berbeda? Karena dalam persidangan itu pasti akan beda dari pada waktu di BAP. Kenapa? Misalnya saksi-saksi yang hadir ketika di BAP memberikan keterangan A, dalam persidangan memberikan B dan C. Maka jaksa harus menyesuaikan dalam tuntutannya. Nah, inilah yang kita sesalkan bahwa seakan-akan ini sidang nggak ada gunanya, diabaikan semua. Fakta-fakta ini diabaikan. Lalu pokoknya harus dihukum, begitu aja. Itulah yang kita sesalkan. Sebelumnya pemirsa, Thomas Lembong mengklaim tidak menemukan kesalahan dalam dirinya di kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku diperintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk segera bertindak mengendalikan harga gula saat itu. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mengaku tidak menemukan kesalahan dirinya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia juga mengaku menerima perintah langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk mengendalikan harga gula. Hal ini disampaikan Tom saat diperiksa sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin lalu. Menurutnya, Jokowi beberapa kali memerintahkan dirinya untuk segera bertindak agar harga gula stabil di pasaran. Saudara langsung dapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Presiden secara bilateral di istana biasanya. Kadang-kadang juga di istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko, ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan. Karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Tom Lembong didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai memperkaya orang lain dan korporasi sehingga negara merugi hingga 578 miliar rupiah. Tom disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun
dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Kita ke kasus berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dilakukan sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Nah, untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, mau menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah 231 juta rupiah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.